Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, di video kali ini kita bikin ide jualan super gampang. Kita kemas ke dalam box jadi lebih praktis, cocok buat teman-teman jadikan ide jualan, isian snack box ataupun suguhkan bersama keluarga tercinta. Dan untuk rasanya dijamin super enak, lembut, wangi. Resepnya anti gagal, yuk kita bikin sama-sama. Untuk cara membuatnya, pertama kita larutkan gula merah. Di sini kita siapkan 150 gram gula merah yang sudah dipotong-potong halus. Kemudian masukkan 3 sendok makan gula pasir untuk 1 sendok makannya penuh. Masukkan setengah sendok teh garam halus. Biar wangi, tambahkan 2 lembar daun pandan yang sudah dipotong-potong. Kemudian kita masukkan 500 ml santan kekentalan sedang. Nyalakan api kompor, kita masak semua bahannya sambil diaduk-aduk supaya nggak pecah santan, dan ini kita tunggu hingga gula merahnya larut dan santannya mendidih. Untuk santannya ini saya gunakan santan segar dari setengah butir buah kelapa ukuran besar. Untuk gula merahnya teman-teman cari yang kualitasnya bagus dan warnanya hitam pekat biar nanti rasa kue talamnya enak dan wangi. Nah, kelihatan gula merahnya udah larut dan sudah mendidih seperti ini. Oke, ini udah cukup, matikan api kompornya. Selanjutnya kita biarkan larutan santan gula merah di suhu ruang hingga dingin baru bisa digunakan. Selanjutnya kita bikin adonan, siapkan 100 gram tepung beras. Siapkan wadah yang agak besar, lalu kita masukkan tepung beras. Kemudian kita masukkan 40 gram tepung tapioka atau tepung sagu. Masukkan larutan gula merah santan yang kita masak tadi, ini kondisinya udah dingin. Lalu kita aduk-aduk hingga tercampur rata. Untuk larutan santan gula merahnya sebelum kita campurkan ke adonan disaring terlebih dahulu biar ampas atau kotorannya bisa dibuang. Oke, adonan gula merahnya udah tercampur rata. Terakhir kita saring biar hasilnya halus, nggak ada yang menggumpal atau menggerindil. Oke teman-teman, adonan talam gula merahnya udah siap, lanjut kita kukus. Sekarang kita siapkan cetakan. Di sini saya gunakan box ukuran 150 ml. Untuk boxnya ini tidak kita oles dengan apapun, jadi langsung aja adonannya kita masukkan ke dalam box. Kita isi setengah boxnya aja ya, karena nanti bagian atasnya akan kita masukkan lapis putih. Oke, kita isi semua adonan ke dalam box hingga selesai. Di tahap ini teman-teman sudah boleh panaskan kukusan hingga mendidih supaya nanti setelah adonan udah ready seperti ini langsung aja kita kukus ya. Lanjut teman-teman, sebelum digunakan kukusan sudah kita panaskan hingga mendidih. Di tahap ini sebaiknya tutup kukusan dilapisi dengan serbet biar air nggak menetes di atas kuenya. Kita kukus adonan selama 35 menit atau pastikan adonannya mateng. Untuk apinya gunakan api sedang cenderung kecil, jangan terlalu besar biar matang kuenya benar-benar merata. Selanjutnya kita bikin lapis putih, siapkan 100 gram tepung beras, saya pakai merek Rose Brand, jadi kita campur semua dalam satu wadah ya. Masukkan 40 gram tepung tapioka atau tepung sagu. Masukkan 2 sendok makan gula pasir. Masukkan setengah sendok teh garam halus. Kemudian kita masukkan 500 ml santan kekentalan sedang dari setengah butir buah kelapa ukuran besar. Lanjut kita aduk-aduk hingga adonan lapis putihnya tercampur rata. Untuk santannya teman-teman sebelum kita campurkan ke adonan sebaiknya direbus atau dimasak terlebih dahulu hingga mendidih biar kuenya awet nggak cepat basi. Adonan lapis putihnya udah tercampur rata, terakhir kita saring biar hasilnya halus, nggak ada yang menggumpal atau menggerindil. Oke, untuk adonan lapis putihnya ini kita bagi dua sama rata, jadi kita kukusnya sebanyak 2 kali ya. Setelah 35 menit kita kukus, adonan kue talam gula merahnya udah set atau udah mengeras. Sekarang kita masukkan lapis putih, kita isi bagian atasnya hingga penuh. Jangan lupa ya teman-teman, sebelum kita masukkan adonan lapis putihnya, kita aduk-aduk dulu supaya nggak ada bahan yang mengendap di bagian dasarnya. Oke, kita lakukan hal yang sama hingga selesai. Adonan putihnya udah kita masukkan, lanjut kita kukus selama 15 menit. Setelah 15 menit kita kukus, kue talam gula merahnya udah mateng. Selanjutnya kita angkat, kita keluarkan dari kukusan. Seriusan teman-teman, saat saya buka kukusan wanginya enak banget, dijamin ya. Resepnya anti gagal dan rasanya dijamin super enak. Setelah kue talam gula merahnya kita kukus, kita biarkan dulu di suhu ruang hingga dingin.
Setelah kue talamnya dingin, langsung aja boxnya kita tutup. Untuk satu resep kue ini menghasilkan 10 box. Nah, itu tergantung ukuran box yang kita pakai. Kalau teman-teman gunakan ukuran box yang kecil, hasilnya lebih banyak. Terakhir kita tempelkan stiker biar lebih menarik kalau teman-teman bikin buat jualan. Nah, untuk hasilnya teman-teman, setelah kita packing ke dalam box, hasilnya lebih rapi, lebih praktis, cocok banget buat teman-teman jadikan ide jualan. Untuk satu box kue ini bisa dijual di harga 5 ribuan atau disesuaikan aja dengan bahan-bahan yang dipakai di rumah. Oke, lanjut langsung aja ya. Kita keluarkan kue talam gula merahnya dari box. Untuk caranya mudah banget nih, tidak lengket sama sekali. Nah, ini boxnya kita tekan. Nah, gimana nih teman-teman, mudah kan? Bikin ide jualan yang satu ini cukup diaduk aja langsung jadi. Nah, untuk hasilnya setelah kita keluarkan dari box seperti ini, langsung aja kita potong. Untuk pisaunya jangan lupa dilapis dengan plastik biar nggak lengket. Untuk satu kue ini bisa dimakan buat 2 orang karena ukuran boxnya ini sedikit besar ya teman-teman. Nah, sekarang kita cobain. Untuk tekstur kue yang ini lembut dan sedikit kenyal. Kelihatan perpaduan warnanya cantik banget. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk rasanya dijamin super enak banget, lembut, legit, gurih, wangi. Recommended buat teman-teman cobain di rumah. Oke, sekian dulu video dari saya. Semoga suka dan bermanfaat. Terima kasih udah nonton video ini hingga habis. Sampai ketemu di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.